Hai, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Black Panther. Film Black Panther ini dirilis pada 14 Februari 2018 dan dikutip dari komik Marvel. Diperankan oleh Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, serta aktris dan aktor terkemuka lainnya. Langsung saja, simak terus kelanjutan ceritanya. Wakanda Forever. Wakanda adalah sebuah negara yang terisolir dari dunia luar. Sebabnya, negara ini memiliki sebuah sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Adalah sebuah vibranium, logam terkuat di muka bumi. Tepatnya, beberapa puluh tahun lalu sebuah meteor yang memiliki kandungan vibranium jatuh di benua Afrika. Sejak itulah, negara Wakanda mulai berkembang menjadi negara adidaya dengan kecanggihan teknologi dan kekuatan mereka. Masyarakat Wakanda ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki cahaya biru di dalam mulut mereka, yang membuat mereka istimewa dari penduduk negara lainnya. Black Panther. Sejarah kepemimpinan Wakanda dimulai. Setelah tragedi jatuhnya meteor vibranium, saat itu masa manusia mulai datang. Ialah 5 suku yang mendiami tempat itu, dan lahirlah Wakanda. Kelima suku ini saling berperang satu sama lain, hingga ada satu pejuang yang menerima pesan dari Dewi Panther, atau Best, yaitu sebuah tanaman berbentuk hati yang memiliki kekuatan super. Dan lahirlah Black Panther yang pertama, yang memimpin dan pelindung Wakanda. Keempat suku lainnya ini setuju hidup di bawah kepemimpinan raja, kecuali suku Jabari yang memilih hidup di gunung. Masa kepemimpinan Black Panther ini terus berlangsung dari generasi ke generasi hingga saat ini. T'Chaka, yang diperankan oleh John Kani, Raja Wakanda saat ini. Namun, T'Chaka tewas karena serangan bom teroris. Setelah kejadian tewasnya T'Chaka, tahta kerajaan jatuh ke tangan sang anak T'Challa. Upacara adat untuk penyerahan tahta pun dimulai. Pertama, kekuatan dari Black Panther ini direnggut dari T'Challa. Lalu, siapapun boleh menantang T'Challa untuk bertarung tanpa kekuatan Black Panther. Ini disebut ritual pertarungan dan ditentukan dengan menyerah atau mati. Saat tidak ada penantang dari semua suku, M'Baku yang diperankan oleh Winston Duke, pemimpin suku Jabari datang untuk menantang raja. Pertarungan pun terjadi, dan T'Chaka pemenangnya. Ia membuktikan bahwa ia adalah raja yang bijaksana dengan tindakannya yang tidak membunuh M'Baku saat itu. Dan saat itulah ia resmi menjadi Raja Wakanda yang baru, Sang Black Panther. Di London, Inggris, di Museum Artefak Kuno, seorang penjahat yang bernama Ulysses Klaue, yang diperankan oleh Andy Chris, mencuri sebuah senjata yang mengandung vibranium untuk dijual kepada Amerika. Dan transaksi mereka dilaksanakan di Busan, Korea Selatan. Ulysses Klaue ini merupakan musuh lama Wakanda. Selama 30 tahun terakhir, ia selalu berhasil kabur. Kejahatan Ulysses Klaue ini membuat luka mendalam bagi Wakabi, yang diperankan oleh Daniel Kaluuya, pemimpin suku perbatasan. Karenanya, orang tuanya tewas. Dan pada saat itu, ia meminta raja untuk membunuh Klaue. Dan raja pun berjanji. Misi mereka kali ini adalah membawa Klaue ke Wakanda untuk mendapat pengadilan. Nakia, yang diperankan oleh Lupita Nyong'o, Okoye, yang diperankan oleh Danai Gurira, serta Raja. Mereka ini yang akan menjalankan misi tersebut. Dan dengan segala kecanggihan teknologi, Shuri, yang diperankan oleh Letitia Wright, membekali mereka dengan teknologi komunikasi yang sangat canggih. Ia juga merancang kostum Black Panther dengan kekuatan yang super canggih juga.
sepatu kedap suara, dan kostum anti peluru yang bisa menyerap energi kinetik, Shuri juga bisa membantu mereka melalui jarak jauh, dan tentunya dengan kecanggihan teknologi Wakanda. Tiba di Busan, Korea Selatan. Nakia, yang pandai berbahasa Korea Selatan, diizinkan masuk ke restoran tempat transaksi antara Klaw dan orang Amerika. Di sana, mereka bertemu dengan Agent Rose, yang diperankan oleh Martin Freeman, seorang agen Amerika yang bekerja untuk CIA. Dan dialah pembeli itu. Mereka berusaha menyelinap di antara orang-orang tersebut. Dan saat transaksi dimulai, Okoye ketahuan. Pertarungan pun tak terindahkan. Aksi kejar-mengejar pun terjadi. Beberapa saat setelah aksi menegangkan terjadi, Klaw pun tertangkap. Saat diinterogasi, Klaw mengatakan hal-hal tabu tentang Wakanda kepada Agent Rose. Dan pada saat itu juga, Klaw diselamatkan oleh teman-temannya. Baku tembak pun terjadi. Agent Rose tertembak karena berusaha melindungi Nakia. Sementara Raja yang berusaha mengejar Klaw melihat seseorang yang bertopeng memakai kalung kunci berbentuk Black Panther. Agent Rose yang tertembak dibawa ke Wakanda untuk disembuhkan. Semua pengobatan dilakukan oleh Shuri dengan kecanggihan teknologi Wakanda, yaitu vibranium. Di sisi lain, Wakabi datang kepada Raja untuk menagih janjinya. Ia merasa kecewa kepada Raja karena tidak berhasil membawa Klaw dan tidak berhasil menepati janjinya. Beberapa waktu setelah konflik dengan Klaw, Raja merasa penasaran dengan laki-laki bertopeng yang memakai kalung Black Panther. Ia lantas bertanya kepada Zuri yang diperankan oleh Forest Whitaker tentang pamannya Njobu yang diperankan oleh Sterling K. Brown yang dinyatakan hilang oleh ayahnya. Zuri pun menceritakan kenyataan yang sebenarnya kepada Raja. Pamannya ini disebut pengkhianat Wakanda karena ia menerima perintah mata-mata di Amerika. Ia juga membantu Klaw untuk mencuri vibranium. Dan ternyata Zuri pun diperintahkan untuk memata-matai Njobu. Njobu yang tahu siapa Zuri mencoba untuk membunuhnya, namun dihentikan oleh ayahnya. Sang ayah pun membunuh adiknya sendiri dengan tangannya sendiri. Mereka pun meninggalkan Njobu yang tewas begitu saja dan dengan tanpa membawa putra Njobu bersama mereka. Zuri yang merasa bersalah dalam hal ini, dan Raja pun merasa bahwa apa yang dilakukan ayahnya adalah salah dan dapat memicu masalah besar di kemudian hari. Sementara itu, Eric Steven yang diperankan oleh Michael B. Jordan, seorang mata-mata yang telah membunuh banyak orang, sehingga ia dijuluki Killmonger. Ia datang membawa jasad Klaw kepada suku perbatasan Wakabi. Ia dan Wakabi pun datang menemui Raja. Di sana, mereka terlibat konflik. Raja yang tahu siapa sebenarnya Killmonger memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut kepadanya. Namun, salah satu kepala suku bertanya kepadanya. Ia pun dengan lantang mengatakan bahwa ia adalah Njadaka, putra dari Njobu. Ia dengan sombongnya menantang raja dan ingin merebut tahta kerajaan dan juga sang Black Panther. Raja pun menerima tantangannya. Mereka pun memulai ritual pertarungan. Pertarungan sengit terjadi. Zuri yang merasa ini salahnya menghentikan pertarungan yang hampir dimenangkan Killmonger. Killmonger pun membunuh Zuri. Raja yang merasa frustasi akan kematian Zuri pun mulai kehilangan kendali. Dan ia pun berhasil dikalahkan. Killmonger pun mengklaim bahwa ia adalah Raja Wakanda yang baru. Sementara itu, setelah mendapatkan kekuatan Black Panther dari tanaman berbentuk hati, Killmonger menyuruh pelayan untuk membakar semua tanaman tersebut. Dan pada saat itu, Nakia berhasil menyelinap dan mengambil satu buah tanaman tersebut. Ia berencana memberikan tanaman tersebut kepada M'Baku,
kepala suku Jabari. Ia berharap agar Mbaku bisa membantu mereka untuk menggulingkan Killmonger. Saat itu, mereka sampai di pegunungan tempat tinggal suku Jabari. Setelah beberapa waktu mereka bernegosiasi, My son. Mbaku membawa mereka ke suatu tempat. Mereka terkejut karena melihat raja yang sekarat berada di sana. Ternyata raja yang dianggap telah mati masih hidup. Ia ditemukan oleh nelayan suku Jabari dan Mbaku menyelamatkannya. Sang ibu pun langsung memberikan tanaman hati itu kepada raja. Raja pun kembali tersadar. Dan ia pun berniat menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh sang ayahnya dahulu. Sementara itu, raja berterima kasih kepada Mbaku karena telah menolongnya. Ia juga meminta Mbaku untuk membiarkan ibunya tetap tinggal di tempatnya. Mbaku pun menyetujuinya. Mbaku ini merasa berhutang nyawa kepada raja karena tidak membunuhnya saat itu. Raja mengajak Mbaku untuk membantunya mengalahkan Killmonger, namun ia menolak. Ideologi Killmonger adalah menghapus isolasionisme dan memulai revolusi global. Dengan menggunakan vibranium, ia berniat memberikan vibranium tersebut kepada semua mata-mata di penjuru dunia, dengan tujuan membuka Wakanda untuk dunia luar. Saat itu, Killmonger mulai mengirim vibranium ke dunia luar. Dan tepat saat itu juga Raja T'Challa muncul untuk menggagalkan misinya. Get those planes in the air! Carry out the mission! Namun, Killmonger tak gentar. Ia tetap melanjutkan misinya. Perang antar sesama pun terjadi. Ada yang memihak Raja T'Challa dan ada juga yang menentangnya. Nakia, Shuri, dan Agent Rose juga ikut bertarung. Here goes nothing. Okoye dan pejuang yang lain melawan Killmonger. Saat Shuri hampir kalah dari Killmonger, T'Challa menyelamatkannya dan bertarung 1 lawan 1 dengan Killmonger. Saat situasi genting, suku Jabari datang membantu. Wakabi takluk kepada Okoye. Dan Raja T'Challa berhasil mengalahkan Killmonger. The most beautiful thing you ever seen. Ia membawa Killmonger untuk melihat mentari terbenam terindah yang pernah dikatakan Njobu ayahnya. Ia pun meninggal di tempat itu. Perebutan tahta antar sesama ini pun berakhir. T'Challa kembali menjadi Raja Wakanda dan sang Black Panther. Di tempat lain, Raja membeli semua gedung tempat meninggalnya sang paman. Ia berniat menjadikan tempat tersebut sebagai pusat bantuan internasional Wakanda yang pertama. Hal ini dilakukannya demi membuat Nakia kekasihnya tetap tinggal di dekatnya. Konflik yang pernah terjadi antara ia dan sepupunya membuat ia mulai membuka Wakanda untuk dunia luar. Namun, tetap dengan caranya yang bijak. Wakanda Forever. Chadwick Boseman, terima kasih atas karyamu. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dukung kami terus ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Stay healthy, stay positive. Bye-bye.